Radit, kamu ngapain di bawah gitu? Maaf tante, saya cuma... Radit, tante lagi ditelepon sama om kamu loh. Dit, nakal banget sih. Maaf tante, tapi saya penasaran Tan, boleh ya? Dit, jangan. Oh ya Mas, iya, aku masih dengerin kamu kok Mas. Tadi baru jawab Radit. Dia nanya makan malamnya aku taruh di mana Mas. Ya udah, sampai mana tadi Mas? Tapi kamu jangan lama-lama ya di Surabaya Mas. Apa kamu gak kangen sama aku, istrimu? Iya sayang, sorry aku belum bisa pulang, masih belum selesai urusan di sini. Dan... Radit, jangan... Iya Mas. Ya udah, gak apa-apa deh kalau urusannya belum selesai Mas. Tapi kamu jaga kesehatan ya, jangan telat makan. Dan jangan lirak-lirik cewek lain di sana ya. Awas loh. Kamu lucu deh sayang, ngobrolnya kok kayak nggak konsen sih. Ya udah, kalau kamu ngantuk istirahat ya. Sudah jam 11 malam juga. Besok aku telepon lagi sayang. I love you. Mwah. Sudah seminggu ini aku nginap di rumah Om Herman, adik sepupu dari mamaku. Katanya disuruh nemenin Tante Dewi, istrinya. Soalnya Om lagi pergi ke Surabaya. Aku sebenarnya males waktu mama nyuruh aku nginap di rumah Om Herman. Soalnya Tante Dewi tuh orangnya jutek dan suka ngomelin. Pokoknya agak bawel lah. Dulu waktu aku masih SMA juga pernah nginep di rumahnya. Yang ada aku tuh kena semprot terus. Hanya gara-gara aku suka keluyuran dan pulangnya pasti malam. Makanya pas sudah kuliah dan mama nyuruh aku nginep di rumah Om untuk nemenin tante karena Om sedang ke Surabaya, aku sebenarnya malas banget. Apalagi aku kan ngambil teknik mesin dan udah semester akhir. Pastilah sering pergi dan pulangnya pasti malam. Masa gara-gara itu aku diomelin? Kan gak asik ya. Tapi mama tuh kalau udah nyuruh gak bisa dibantah. Jadi ya aku nurut saja nginep di rumah Om, nemenin Tante Dewi, istri Om Herman yang jutek dan bawel itu. Tadinya sih aku menghindari sebisa mungkin ketemu tante. Aku ke kampus pagi benar sebelum dia bangun. Dan pulangnya malam benar setelah dia tidur. Ya paling juga aku ketemunya sama Mbak Ipah, pembantu rumah tangga di rumah Om, yang selama ini ngurusin sarapan dan makan malam untukku. Namun gak tahu deh, mungkin takdir ya. Aduh. Malam itu pas aku pulang, tante malah masih bangun dan masih teleponan sama Om Herman di Surabaya. Malam itu aku baru pulang jam 10:30 malam setelah ngerjain tugas akhir di rumah temanku. Tapi pas sampai rumah, aku malah dapat kejutan dari Tante Dewi. Ya, aku gak pernah menyangka sih kalau akhirnya Tante Dewi yang dulunya jutek dan suka ngomelin aku bisa berubah jadi baik dan sangat perhatian padaku. Radit, bandel ya kamu? Entar tante laporin loh ke om dan mama kamu. Iya jangan tante, saya kan ditugasin nemenin tante dan ngebantu semua kebutuhan tante. Radit, udah sana makan malam dulu. Udah tahu tante lagi fokus nelpon sama om.
Kau malah usil banget kayak tadi. Sebel deh Tante. Oh, maaf Tante. Saya udah... Udah nggak usah banyak alasan. Untung aja tadi Tante nggak keceplosan laporin ke om kamu. Iya ya Tante. Tadi kan bisa Tante sekalian lapor ke Om. Dasar bandel. Kalau om sampai tahu, Tante kan jadi malu. Kamu emang bandel, Dedit? Bandel? Tapi Tante suka kan kalau saya yang nemenin? Ya udah Tan, saya ke dapur dulu. Lapar nih. Enak aja mau langsung ngeloyor. Dengar ya, Dit. Kamu balik lagi ke sini habis makan malam. Karena kamu udah usil banget sama Tante, malam ini Tante mau ngasih pelajaran dan hukuman buatmu. Dasar bandel, Namaku sebut saja Radit, usia 23 tahun. Mahasiswa teknik semester akhir. Aku masih jomblo, tapi bukan lelaki polos. Ya, disuruh nginap di rumah Om Herman kali itu emang semua serba beda. Apalagi Tante Dewi juga seperti berubah padaku. Nggak kayak dulu waktu aku masih SMA, dia suka marah padaku. Tapi sekarang, dia baik banget dan penuh perhatian padaku. Tante Dewi usianya sudah 38 tahun, hampir kepala 4. Tapi sejak dulu, ya begitu, seperti nggak berubah. Awet muda banget. Sudah belasan tahun dia menikah sama Om Herman, adik sepupu mamaku. Namun sampai aku kuliah, belum juga punya anak. Dari dulu juga aku sudah kagum sama Tante Dewi. Wajahnya cantik dengan lesung pipi yang terkesan agak tembem. Bodinya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ramping. Tapi disitulah pesonanya. Tante Dewi tuh gemoy dengan anugerah besar. Malam itu pas aku pulang, kupikir Tante sudah tidur karena sudah jam 10:30 malam. Tapi ternyata dia masih nelpon Om. Aku nggak langsung masuk saat itu karena takutnya dia merasa terganggu. Lagian aku juga takut dia ngomel lagi. Soalnya aku pulang malam lagi. Makanya aku diam saja di ruang depan. Nggak berani lewat ruang tengah karena ada Tante. Cuma ya gara-gara aku di dekat situ, aku jadi dengar semuanya. Obrolannya Tante sama Om Herman yang sedang jauh. Mas, kamu tuh bohong terus Katanya cuma seminggu tugas keluar daerahnya. Tapi kok nggak jadi pulang lagi sih? Iya sayang, maaf. Kan emang dapat tugas tambahan lagi. Kamu yang sabar ya. Aku juga kangen kok. Tahu Mas, aku kan sepi di rumah sendiri terus. Mana Mbak Ipa pulang kampung lagi. Iya sayang. Tapi kan ada Radit yang nemenin kamu. Nggak sendirian juga kan di rumah? Males Mas. Si Radit, ponakan kamu, kerjanya ngelayap tiap hari, keluyuran sampai malam. Aku malah jadi tukang bukain pintu. Sebel deh lama-lama sama anak itu. Kalau dia bandel, umilin aja sayang. Anak kita emang bandel kalau nggak dibilangin. Tante Dewi rebahan di sofa sambil teleponan sama Om Herman. Gayanya santai, sesantai cara dia ngelapor kalau aku sering pulang malam. Ya gitu deh kawan, bukan fiksi. Sesuai tebakanku kan? Tante Dewi tuh suka ngomel kalau aku nginep di rumah Om. Aku jadi makin takut malam itu. Mau masuk rumah dan melanggah ke kamarku kan harus ngelewatin ruang tengah yang ada Tante Dewi di sana. Ya udah, saat itu kuputuskan diem saja di ruang tamu sambil nguping apa aja yang diobrolin sama Om dan Tanteku. Mereka sih ngobrolnya ngalur ngidul, nggak hanya soal aku tapi juga kerjaan Om di Surabaya. Terus juga rasa rindu karena udah seminggu gak ketemu. Suara Tante awalnya bete banget. Sambil cemberut karena harusnya malam itu Om Herman sudah balik dari Surabaya, namun ternyata batal karena masih ada kerjaan. Padahal nih, Tante tuh kayak udah berharap banget suaminya pulang. Malah udah pakai baju dinas malam kayak gitulah. Ya masa nggak paham sih kalian.
Terus makin lama aku nunggu sampai jam 11, mereka tetap aja teleponan. Dan kayaknya pembahasan mulai ke arah yang itu tuh. Makanya aku pikir, mumpung tante sedang fokus banget teleponan sama om, aku mau mengendap saja pelan-pelan ke kamarku. Kan dia nggak bakal tahu tuh. Tapi, langkahku jadi terhenti waktu aku lihat yang... pokoknya aku lihat yang bikin jantungku berdetak kenceng deh. Tante Dewi tuh, walau jutek dan bawel, tetap saja punya sesuatu yang bikin aku betah memandangnya pas marah-marah. Abis gimana ya, mimik wajahnya tuh kalau lagi marah dan cemberut, justru bikin dia kelihatan jauh lebih muda dari usianya. Apalagi suara marahnya yang kadang kayak serak-serak manja. Dan suara itulah yang aku dengar saat itu. Aku tadinya jalan jongkok, kadang merangkak biar gak ketahuan sama tante kalau aku pulang larut malam. Harapannya sih tante yang rebahan di sofa gak ngeliat aku, karena kan ketutupan sama meja dan kursi di depan sofa. Tapi ya gitu deh, tante emang gak bisa lihat aku, cuma aku yang malah bisa ngeliat tante dari balik kursi kecil. Dan kakiku mendadak kaku. Aku deg-degan banget pas itu. Mau lanjut jalan, tapi mataku malah jadi terpaku ke sana itu. Ya, seperti biasa ya kawan bukan fiksi. Sebelum lanjut ceritanya, semoga hari ini kalian pada sehat dan pada lancar rezekinya ya. Terima kasih sudah mengklik cerita di channel Bukan Fiksi ini kawan. Semoga bisa menghibur dan dipetik hikmahnya ya. Aku juga mau bilang, kalau kalian punya cerita menarik atau pengalaman hidup yang bisa dibagikan, boleh juga tuh. Kalian tinggalkan komentarnya saja dan kasih kisi-kisi ceritanya. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi pelajaran juga untuk yang lain dan bisa diambil hikmahnya. Oke deh kawan, sekarang kita lanjut ya ke ceritaku ini. Jadi pas aku mengedap sambil merangkak pelan mau menuju kamarku, ternyata tante masih teleponan sama om. Saat itu aku melintas di balik kursi kecil dekat sofa. Dari ruang tamu memang harus lewat ruang tengah kalau mau ke kamarku. Namun, saat jaraknya lumayan dekat, aku cuma ngeliat kaki tante santai banget. Sama obrolannya, kayak bisik-bisik. Bukan hanya jantungku yang jadi berdebar, mata dan pikiranku jadi penasaran banget malam itu. Pokoknya aku jadi pingin tahu deh. Mas, kamu tahu nggak? Aku tuh sebenarnya udah siap loh menyambutmu. Tapi kamu malah nggak jadi pulang. Kan percuma jadinya, Mas. Sayang, kamu jangan ngomong gitu Aku jadi ngerasa bersalah nih sayang. Apa Mas? Kamu ngerasa bersalah atau kamu penasaran dan ingin? Aku tahu kok kalau kamu juga kangen Mas. Duh sayang, kamu tuh emang pinter bikin aku tambah kangen. Tapi kan kita jauh. Harus sabar deh, sebisa mungkin menahan rindu. Mas, kalau kamu kangen, kenapa nggak kita tuntaskan saja obrolan malam ini, Mas? Sayang kan, kalau yang udah aku siapin jadi mubazir, Mas. Tapi sayang, malu ntar kedengeran sama Mbak Ipah loh, atau sama si Radit ponakanku. Kamu ada-ada aja deh sayang. Mas, Mbak Ipah tadi siang tuh pamit izin pulkam. Terus Radit, ponakanmu itu jam segini ya masih keluyuran, Mas. Gimana, Mas? Ayo dong, mumpung sepi, Mas. Kawan bukan fiksi, malam itu sebenarnya nggak ada yang aneh dengan obrolan Om Herman dan Tante Dewi. Ya biasa kan, namanya juga
Mereka sedang berjauhan dan udah lama mendam rasa kangen dan rindu sebagai suami istri. Cuma keadaan dan timingnya saja yang salah. Sebab aku ada di situ, takut ketahuan tante, tapi malah salah tingkah. Apalagi dari obrolan itu, aku baru tahu kalau Mbak Ipah, pembantu rumah tangga di rumah Om, sedang izin pulang kampung. Ya aku kan baru tahu, soalnya dia paginya masih bikinin aku sarapan. Ternyata siangnya udah jalan mudik pulkam. Pantesan tumben. Malam itu Tante Dewi santai banget teleponan sama Om di ruang tengah, bukan di kamar kayak biasanya. Mungkin karena Tante nggak menyangka aku bakalan pulang di bawah jam 12 malam, jadi di rumah hanya ada dia seorang diri. Tapi kan faktanya aku udah pulang, dan jadi gemetaran di balik kursi kecil terhalang meja. Meringkuk nggak bergerak. Hanya jantungku yang deg-degan, dan pikiranku yang jadi kacau bukan main. Obrolan mereka jadi kedengaran dekat. Dan sesuatu yang seharusnya tak boleh kudengar dan aku lihat, malah seperti disuguhkan ke hadapan jiwa mudaku. Ya, nggak tahu deh. Saking gugupnya aku yang merangkak, kakiku malah nyenggol kaki kursi kecil, dan seketika Tante kaget. Tante sedikit bangun dan menoleh padaku. Matanya melotot kaget. Tapi bibirnya nggak berkata apapun, sambil tetap nelpon Om. Entah gimana, ada rasa penasaran yang aneh muncul dalam diriku. Mau bilang maaf, tapi Tante ngelarang aku bersuara. Jari telunjuknya segera menutup bibir, pertanda aku jangan ngomong apa-apa. Mungkin biar Om Herman nggak tahu. Karena tadi kan Tante terlanjur bilang kalau aku masih keluyuran dan belum pulang. Duh, kirain aku bakalan dimarahin deh. Tapi ternyata, ya nggak habis pikir deh aku kadang nggak percaya juga. Kok Tante nggak marah-marah lagi padaku? Malah dari sorot matanya aku seperti mendapat isyarat kalau malam itu Tante sedang butuh banget bantuan dariku. Soalnya kan dia agak susah tuh melaksanakan sesuatu yang nggak mungkin juga kan dilakukan seorang diri tanpa ada teman. Ya udah, aku akhirnya memberanikan diri membantunya. Sampai Tante jadi salah tingkah sendiri. Radit, kamu ngapain di bawah gitu? Maaf Tante, saya cuma... Radit, Tante lagi ditelepon sama Om kamu loh. Dit, nakal banget sih. Maaf Tante, tapi saya penasaran Tan. Boleh ya? Dit, jangan. Oh ya Mas. Iya, aku masih dengerin kamu kok Mas. Tadi baru jawab Radit. Dia nanya makan malamnya aku taruh di mana Mas. Ya udah, sampai mana tadi Mas? Tapi kamu jangan lama-lama ya di Surabaya Mas. Apa kamu gak kangen sama aku, istrimu? Iya sayang, sorry aku belum bisa pulang. Masih belum selesai urusan di sini. Dan... Radit, jangan... Iya Mas. Ya udah, gak apa-apa deh kalau urusannya belum selesai Mas. Tapi kamu jaga kesehatan ya. Jangan telat makan. Dan jangan lirak-lirik cewek lain di sana ya. Awas loh. Kamu lucu deh sayang. Ngobrolnya kok kayak nggak konsen sih. Ya udah, kalau kamu ngantuk, istirahat ya. Sudah jam 11 malam juga. Besok aku telepon lagi sayang. I love you. Mwah. Radit, bandel ya kamu? Entar Tante laporin loh ku Om dan Mama kamu. Iya jangan Tante. Saya kan ditugasin nemenin Tante dan ngebantu semua kebutuhan Tante. Radit. Udah sana makan malam dulu. Udah tahu Tante lagi fokus nelpon sama Om. Kau malah usil banget kayak tadi. Sebel deh Tante. Oh, maaf Tante.
Saya udah... Udah nggak usah banyak alasan. Untung aja tadi tante nggak keceplosan laporin ke om kamu. Iya ya tante. Tadi kan bisa tante sekalian lapor ke om. Dasar bandel. Kalau om sampai tahu, tante kan jadi malu. Kamu emang bandel, Dedit? Bandel? Tapi tante suka kan kalau saya yang nemenin? Ya udah Tan, saya ke dapur dulu. Lapar nih. Enak aja mau langsung ngeloyor. Dengar ya, Dit. Kamu balik lagi ke sini habis makan malam. Karena kamu udah usil banget sama tante, malam ini tante mau ngasih pelajaran dan hukuman buatmu. Dasar bandel, Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tuh nggak ngerasa takut dimarahin sama tante. Karena pulang larut malam lagi. Malah tumben, karena nggak ada Mbak Ipa, tante malah baik banget nemenin aku makan malam. Padahal udah jam 12. Kata tante sih, dia emang nggak bisa tidur karena mikirin Om Herman yang ternyata nggak jadi pulang. Padahal udah ditunggu. Dia juga nggak bisa tidur karena nungguin aku pulang. Soalnya nggak ada Mbak Ipa yang biasanya membukakan aku pintu. Tapi aku bersyukur deh, karena malam itu tante berubah baik banget dan gak marah-marah lagi padaku kayak biasanya. Emang sih, kawan bukan fiksi, setelah makan malam itu, tante masih ingat sama akan sikap usilku yang bikin dia jadi baper. Makanya, abis makan juga aku gak dibolehin nyuci piring. Soalnya, tante mau ngasih aku hukuman dan pelajaran yang... Ya, pokoknya gitu deh. Sambil ngasih aku hukuman seperti itu, tante nanya padaku, kok aku bisa sampai seperti itu usilnya? Padahal kata tante selama ini dia mikirnya aku tuh mahasiswa kutu buku dan gak tahu apa-apa, apalagi sampai seperti itu. Aku sebenarnya malu mau jujur menjawabnya. Tapi karena tante terus mendesak dan penasaran, akhirnya ya aku jujur padanya. Radit, tante heran deh sama kamu. Kirain kamu lugu. Dit, siapa yang ngajarin kamu kok bisa lebih pinter dari om kamu? Jujur loh, jangan bohong. Atau tante bakal laporin kamu ke om dan mama kamu, Dit. Tante, saya sebenarnya bisa karena terbiasa membantu Mbak Ipa, Tante. Duh, jangan bilang ke mama saya ya, Tante. Please, Tante. Apa? Apa, Dit? Kamu serius? Kok bisa sih, Dit? Kok bisa sampai Ipah yang ngajarin kamu? Iya, Tante. Saya nggak tega lihat Mbak Ipa sering sedih, ingat kampung halaman terus. Kan udah 2 tahun lebih katanya nggak pernah ketemu suami dan anak-anaknya. Makanya pas dia minta tolong, saya nggak enak mau menolak, Tante. Radit. Kamu itu ponakan tante yang lucu deh. Ya udah, tante nggak bakal laporin kamu, Dit. Asal semua ini juga kamu rahasiakan ya. Jangan bilang sama siapa-siapa ya, Dit. Cukup jadi rahasia dan kenangan tante dan kamu. Ya gitu deh, kawan bukan fiksi. Sejak malam itu, Tante Dewi jadi ramah dan perhatian banget pada diriku. Meski Om Herman masih harus berada di Surabaya seminggu lagi, dan selama itu pula aku tetap harus menginap di sana.
Dan gak terasa, semua sudah 3 tahun berlalu. Kini aku sudah lulus kuliah dan dapat kerja di bengkel mobil ternama. Om Herman dan Tante Dewi juga tambah harmonis karena setelah belasan tahun menunggu, akhirnya mereka punya anak. Aku sendiri sudah punya kekasih dan akan segera menikah. Tapi tetap saja, kenangan sama Tante Dewi tak mungkin kulupa. Ya, semoga kisahku bisa menghibur kalian ya, kawan bukan fiksi, dan semoga kisah ini bisa dipetik hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa tunggu aku di cerita-cerita selanjutnya ya kawan, hanya di channel Bukan Fiksi. Hahaha.